Jadi gini, kalau menurut saya ini jumlahnya terlalu besar aja gitu. Kalau cuma di bawah 100 juta dan di bawah 20 juta sih nggak apa-apa. Karena kalau menyangkut suap itu ya di Indonesia itu, kalau orang kawinan aja 2 juta aja harus lapor. Nah, kalau 100 juta ada waktu 100 hari untuk melapor gitu. Kalau ini kan tidak. Kalau saya melihat ini bukan lagi endorse tapi mata pencarian. Jadi ini adalah mata pencarian Nikita Mirzani. Nah, kalau mata pencarian itu yang dibawa kecil-kecil mata pencarian. Kalau yang gede-gede namanya mata pencurian. Nah, sekarang harusnya Nikita balikin uang itu waktu itu, balikin aja oke lah. Kalau memang ini dianggap meras, saya nggak mau meras, saya balikin, kembaliin uangnya. Ya, jadi bingung polisi nahannya. Nah, justru nanti polisi akan mengusut tentang skincare yang berbahaya. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh Nikita. Nah, makanya maksud saya Bang Sensei harus kembali ke posisi ini, netralnya udah bagus daripada berpihak gitu ya. Nah, jadi polisi, hakim, jaksa aja punya kewenangan dilarang terima uang. Nah, ini Nikita Mirzani nggak punya jabatan, nggak punya pistol, nggak punya PT untuk memungut biaya. Masih mending tukang parkir. Tukang parkir itu dapat uang, mungkin dia setor ke negara 30%, ke Pemda atau ke pendapatan asli daerah, dia dapat 70%. Makanya banyak orang yang kaya gara-gara tukang parkir. Cuman saya bilang bukan saya melarang orangnya tukang parkir. Kalau mau lebih kaya jadi tukang pikir. Nah, kayak Jaka ini tukang pikir, dia nggak menjadi tukang parkir ya. Jaka gitu nggak, Jaka? Iya bang, siap. Nah, jadi aku pokoknya kalau ada ini aku pasti undang Sensei lah, karena Bang Sensei ini orangnya baik orangnya. Kalau cuman dia kalau udah bela orang nih Bang Sensei ini baper banget gitu. Jadi kalau kita Mirzani punya pendukung kayak Bang Sensei 10 aja udah kalah kita. 10 ini masih satu itu bisa mewakili semua gitu. Cuman ini hubungan baik ya kita Bang Sensei, teman-teman juga jangan terlalu. Ini senses ini senses bukan sensi. Kalau sensi kan sensitif. Nah, senses. Jadi Bang Sensei harus sedikit memandang berbedanya di sini. Tapi ya bang, siap. kalau kita kembaliin aja uang itu selesai. Karena memang kita menyadari dua-dua ini apa ya? Ini ada contohnya, Bang Sensei, mute dulu bang, suaranya bang ke pendem, suara Bang Farad hilang. Bang Sensei mute dulu. Ini aku mau liatin ke kalian ya. Sebentar, ini ada orang beli ganja, hari ini beli ganja. Tiba-tiba yang dikasih daun seledri. Dia ngelapor ke polisi, kayak gini kasusnya. Ada orang dituduh mau dilaporin polisi takut masuk penjara. Dia bayar 4 miliar, dia marah, dia sadar uangnya diminta terus, dia lapor polisi gitu. Harusnya ditangkap juga itu yang. Tapi gara-gara polisi nggak ada ganjanya, baru percobaan membeli ganja doang, nggak ada pidananya. Itu dampaknya. Nah, tapi kalau misalnya dia beli ganja lagi ya ditangkap, atau ternyata dia darahnya masih darah ganja, ditangkap. Gitu. Sebenarnya polisi udah mengerti persoalan ini gitu. Cuman Nikita Mirzani kurang kuat, lawyernya kurang kuat, opininya kurang kuat. Bang Sensei masuknya terlambat. Saya aja mau membela Nikita Mirzani masih disepelekan, masih dianggap cari panggung gitu. Ya kan? Sebenarnya cari pengacara tuh nggak perlu yang kuat-kuat banget, tapi yang kayak yang punya kemampuan mengumpulkan, berkomunikasi dengan teman-teman gitu. Atau cari pengacara yang bisa berdoa, tiba-tiba bisa menggerakkan pejabat negara, pejabat publik dan untuk membantu gitu. Oke, drama kan langsung terkabul ya. Aku lagi nyiptain lagu buat polisi nih, satu coba dengerin dulu ya. Dengerin dulu ya, dengerin. Ini buat polisi lagunya, bukan menjelekkan polisi ya, dengar ya. Lagu judul Polisi. Jadi polisi harus mau hidup susah, menolong rakyat dapatkan keadilan, tangkap maling dan damaikan yang berantem, semua ikhlas sukarela tak dibayar.
Negara perhatikan hidup polisi. Sandang pangan papan sejahtera sudah cukup. Saatnya membantu rakyat. Polisi baik pelindung rakyat. Jangan sampai polisi yang ditangkap diadili dan dijauhi rakyat. Jangan, kami cinta profesi kami sayang keluarga kami. Jangan sampai polisi yang ditangkap diadili dan dijauhi rakyat. Kami cinta profesi kami sayang keluarga kami. Gimana? Oke? Keren. Iya dong. Udah ngejek dulu. Kata-kata syairnya sih bagus tuh. Keren bang. Nanti aku Cuman musik. mungkin ya dikasih musik mungkin di aransemen dulu bang, bikin agak. Oke, beres. Jadi gitu aja Bang Bense. Terima kasih dan aku Oke, paham Bang. dan kita turut prihatin ya kita, tapi kalau memang uang bisa menyelesaikan persoalan ini dengan ganti rugi, sebaiknya di restoratif justice. Kita di tingkat kepolisian, bisa juga di tingkat kejaksaan. Iya bang, siap. Karena kalau tidak ditempuh upaya itu, maka kita akan dihukum lama banget. Iya. Tapi kita juga berdoa semoga mafia sindiket ini bang segera diberantas di negeri ini bang. Itu. Iya. Kalau masalah Nikita, kalau memang terjadi di situ ada unsur pemerasan, ya kita nggak niki-niki juga sih, nggak terlalu barbar juga ya. Tapi kita juga berharap mafia skincare ini juga bang, itu harus diberantas di negara ini. Ya cuman kan kalau menyangkut dokter itu juga polisi juga nggak bisa langsung masuk, harusnya ada dari Dewan Etik Ikatan Dokter Indonesia itu yang dilindungi oleh undang-undang kedokteran itu. Karena kita ketahui kan namanya obat itu kan racun. Kalau misalnya orang yang dicangkok, kalau tergantung sudut pandang lah. Misalnya kamu butuh ginjal, tiba-tiba ambil ginjal orang, kan merusak juga. Apakah bisa dipidana gara-gara kita ambil ginjal orang? Gitu kan bisa juga dong. Bagaimana? Betul nggak John? Benar. Terus tiba-tiba mau cangkok jantung, kita ambil jantungnya orang, orangnya mati gitu kan. Atau misalnya ambil ginjal lah ya, atau ambil darahnya orang, berarti kita mencuri darah orang dong ya kan? Tidak, tapi untuk kesehatan, termasuk narkoba, termasuk ganja, ataupun termasuk heroin, morfin, yang digunakan itu, yang di undang-undang penyalahgunaan penggunaannya gitu, penyalahgunaannya. Tapi kalau untuk kesehatan, untuk ilmu pengetahuan itu bisa, nggak ada masalah. Nah, oleh karena itu, skincare ini sebenarnya beda-beda tipis, hanya pemahaman. Karena mereka mudah, kan mereka tuh bisa ada asuransi, mereka bisa menarik kembali produk, tidak main asal tangkap. Nah, kecuali mungkin aturan yang dilanggar, misalnya tidak ada balai POM, tidak ada halal, kemudian membahayakan. Kalau namanya obat dunia medis membahayakan, sunat aja membahayakan kok. Kalau salah potong kan bisa bahaya sunat. Iya betul. Jadi Bang Farhat, ini terakhir saya bertanya kepada Abang Bang. Sekarang ini saya berbeda bertanya di kasus yang beda ya. Saya bertanya di kasusnya Agus Abang. Sekarang ini